positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan angka kematian 5 orang. Seluruh dunia kini berjuang mengatasi pandemi corona baru atau COVID-19. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat. Masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. 4 pasien yang sedang diisolasi karena virus corona di RSUP Dr. Sarjito. Saat ini 3 orang adalah satu keluarga terbaru yaitu Brasil. Pemirsa, sebagian masyarakat khawatir akan wabah virus corona masal yang infeksi virus corona yang menyerang sistem pernapasan. Kasus COVID-19 di Indonesia kian hari kian bertambah. Bahkan korban yang terinfeksi pun meningkat drastis. Tercatat hari ini, Rabu 8 Juli 2020 sudah ada setidaknya 68.079 orang yang terinfeksi. Padahal pada tanggal 2 Maret 2020 yang terinfeksi kasus ini di Indonesia hanya ada 2 orang di kota Depok. Seiring berjalannya waktu, banyak instansi yang mengkampanyekan untuk tetap di rumah aja, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker setiap keluar rumah. Kenapa harus demikian? Kenapa harus di rumah aja? Kenapa kita harus menerapkan social distancing? Kenapa sekolah-sekolah sampai diliburkan? Bahkan UN pun ditiadakan. Kenapa? Yang perlu kita tahu bahwa pola penyebaran virus ini merupakan pola penyebaran eksponensial, bukan penyebaran linear. Apa itu penyebaran linear? Grafik linear itu seperti garis lurus biasa. Misalnya ada garis Y sama dengan 10X. Jadi kalau linear, pertambahannya itu konstan, setiap hari tambah 10. Tapi itu beda dengan kasus sekarang ini. Kasus sekarang ini merupakan sifat eksponensial. Maka pertambahannya itu tidak konstan. Misalkan saja, ada satu toples yang bisa menampung 1000 bakteri. Kita masukkan satu bakteri yang mana bakteri itu dapat membelah diri menjadi 2 bagian setiap harinya. Di hari pertama, bakteri membelah diri menjadi 2 bagian. Di hari kedua, membelah diri menjadi 4 bagian. Di hari ketiga, membelah diri menjadi 8 bagian. Di hari keempat, membelah diri menjadi 16 bagian. Di hari kelima, membelah diri menjadi 32 bagian. Di hari ke-6, membelah diri menjadi 64 bagian. Di hari ke-7, membelah diri menjadi 128 bagian. Di hari ke-8, membelah diri menjadi 256 bagian. Di hari ke-9, membelah diri menjadi 512 bagian. Dan di hari ke-10, membelah diri menjadi 1024 bagian. Bayangin deh, toples penuh di hari ke-10. Di hari keberapa kira-kira toples itu setengah penuh? Jawabannya adalah di hari ke-9. Kebayangkan berapa cepat perkembangannya? Nah, itulah definisi dari perkembangan eksponensial. Kalau di kasus ini dirumuskan dengan jumlah bakteri sama dengan 2 pangkat X, di mana X merupakan pertambahan harinya. Nah, sekarang kita misalkan dengan menggunakan rumus delta NH sama dengan NH dikali R dikali P, di mana delta merupakan simbol matematika yang berarti perubahan, dan NH merupakan jumlah kasus per hari. Jadi, delta NH adalah pertambahan jumlah kasus per hari. Sedangkan R merupakan jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan pasien positif, dan P adalah peluang tertular orang yang bertemu dengan pasien positif. Sehingga NH plus 1 sama dengan 1 ditambah R dikali P dikalikan NH. Ini merupakan rumus pertambahan kasus di hari ke-1. Nah, untuk rumus pertambahan kasus di hari kedua adalah NH plus 2 sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat 2 dikalikan NH. Nah, sampai sini kita bisa mencari rumus pertambahan kasus di hari ke-X, yaitu NH plus X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X
dikalikan NH. Kita bisa mengurangi jumlah kasus positif di hari ke-X dengan cara mengurangi R dan P. Masih ingat kan? R tadi merupakan jumlah rata-rata orang yang bertemu dan P adalah peluang orang yang tertular dengan pasien positif. Kita bisa social distancing dan juga stay at home untuk mengurangi R-nya. Karena kalau kita social distancing atau stay at home, maka jumlah orang yang bertemu pasien positif itu pasti akan berkurang. Dan berikutnya, cuci tangan, memakai masker, menerapkan pola hidup sehat, selalu menggunakan hand sanitizer itu untuk mengurangi P-nya. Meskipun kita bertemu dengan pasien positif, kalau kita memakai masker, selalu cuci tangan, maka peluang kita tertular itu akan semakin sedikit. Nah, jika kita mematuhi protokol kesehatan, maka kita bisa menurunkan grafik yang naik drastis itu sehingga banyak korban yang tertolong, lalu dapat berubah menjadi lebih datar, sehingga tenaga medis dapat mengontrol korban yang terinfeksi. Itulah fungsi dari penerapan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk tetap di rumah aja untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Mari kita sama-sama berdoa agar selalu dalam lindungannya dan agar wabah ini segera berakhir.